Saudara, pendidikan jadi salah satu kunci utama untuk melepaskan jutaan rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun mengupayakan beragam cara agar anak-anak yang lahir dari keluarga miskin bisa mengubah masa depannya jadi lebih baik. Saksikan penelusuran jurnalis Kompas TV Argan Anjani dan juru kamera Arif Zulhasmi. Di tengah gempuran modernisasi dan gemerlap kota Jakarta, masih banyak masyarakat yang tersisih dari arus utama kehidupan. Kehidupan kaum marginal berjalan dalam keterbatasan seolah menjadi sisi gelap kota yang tak tersentuh. Pemirsa, hasil penelitian Semeru Institute pada 2019 silam sempat menjadi perdebatan publik. Penelitian itu menyebut anak yang lahir dari keluarga miskin akan cenderung miskin ketika dewasa. Bahkan yang terbaru, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo secara kontroversi mengatakan 64% anak dari keluarga miskin diprediksi akan tetap mengalami hal serupa di masa depan. Apakah ini yang dinamakan kemiskinan struktural? Di bawah kolong jembatan di wilayah Pluit, Jakarta Utara, sekolah non-formal dari organisasi non-profit Inspiration Factory Foundation berdiri. Melalui Dream Program, organisasi ini peduli akan masa depan anak-anak marginal dengan mengembangkan bakat dan meningkatkan kreativitas demi bisa bersaing di dunia kerja di masa mendatang. Puluhan anak memanfaatkan ruang belajar hingga ruang bermain tambahan untuk membebaskan diri dari keterbatasan. Salah satunya Filza, siswi sekolah dasar ini sudah mengikuti Dream Program sejak usia 6 tahun. Filza termotivasi dari sang kakak yang lebih dulu bergabung ke Dream Program dan mendapat beasiswa dari Inspiration Factory Foundation untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meski hidup dalam keterbatasan, Filza tak pernah menutup pintu cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Kelas 4 SD. Selain sekolah, biasanya aku sholat, membantu orang tua seperti cuci piring, menyapu, menjaga adik, sama main sama teman. Happy. Soalnya temennya seru sama banyak, bisa diajak main. Kebetulan kakak aku dulunya les di sini juga. Berbagai kegiatan dilakukan Filza bersama teman-temannya, mulai dari mengasah keterampilan, interaksi sosial, berpikir kritis, hingga belajar mengatur emosi. Aku tuh dulu tuh kalau aku kayak nangis atau marah, aku tuh nggak pernah susah gitu loh gituin. Apa sih? Iya, tenanginnya. Terus sekarang aku udah bisa kayak tarik nafas, buang, terus aku cuma diem aja gitu. Aku bisa ngontrol emosi aku. Terus aku bisa jadi lebih tahu banyak. Aku juga jadi lebih menghargai teman. Keikutsertaan Filza dalam kegiatan ini tentunya tak lepas dari dukungan orang tua. Sri Sulasih, orang tua Filza, bekerja serabutan yang hanya berpenghasilan 18 hingga 36 ribu rupiah dalam satu hari. Sementara suami Sri kini bekerja sebagai teknisi setelah sebelumnya sempat berulang kali mengalami PHK. Namun Sri sadar, kondisi ekonomi yang terbatas bukan alasan untuk keempat anaknya tak mendapat pendidikan. Ya kalau dibilang cukup ya cukup, tapi kalau dibilang kurang ya gimana ya, namanya juga pendidikan kan tanggung jawab orang tua kayak gitu. Apalagi kan aku anaknya yang satu kan memang kuliah, yang satu alhamdulillah dikuliahin dari IFF, yang kakaknya loh, tapi dia sembari kuliah sembari kerja. Kita sebagai orang tua ya tanggung jawab lah, cari tahu dari mana gitu lah kak, kayak gitu lah kak, kita cari uang tambahan. Ya kayak tadi saya waktu luang buat kerjaan borongan kayak gitu Pak. Inginnya anaknya sehat, bahagia di masa depan, bisa banggain kedua orang tua sama bermanfaat bagi sesama. Belajar keterampilan tambahan yang diikuti Filza di Dream Program pun membawa dampak positif bagi orang tua.
Sri mengaku sang anak yang kini mampu mengatur emosi justru jadi pelajaran tersendiri baginya sebagai orang tua. Nah, jadi dia tuh diajarkan cara bagaimana dia marah, bagaimana ini loh marah, ini loh kecewa kayak gitu, dan cara mengekspresikannya kayak gitu. Ya, dan aku juga bisa belajar dari mereka juga ya manfaatnya. Jadi kalau misalkan marah itu harus kayak teknik kipas gitu loh, kayak buang nafas, tarik nafas kayak gitu. Terus hembuskan tuh, jadi dia lebih tenang kayak gitu. Tak sekadar memberikan fasilitas belajar kepada anak-anak marginal, gerakan Inspiration Factory Foundation juga membuka peluang kaum muda terjun langsung dalam kegiatan sosial. Enrico Gracia salah satunya, karyawan sebuah perusahaan swasta yang jadi sukarelawan sejak duduk di bangku SMA. Motivasi saya adalah ingin membantu adik-adik di luar akademik. Dan memang ini cukup menarik di Inspiration Factory yang juga memberi pelajaran perilaku abad ke-21. Bahkan juga ada ice breaking yang dimana itu ada di setiap sesi selama di dalam kelas. Mengajar anak-anak tentu menjadi tantangan bagi Enrico. Namun, dengan bekal pengalaman yang dimiliki, ia justru terus termotivasi membangun kemampuan dan bakat anak-anak. Bahkan mungkin yang cukup menarik adalah ketika ada beberapa anak-anak, adik-adik yang ketika di awal-awal Dream Program itu masih malu-malu, masih susah untuk berkontribusi selama di kelas, itu semakin banyak mengikuti Dream Program, dia semakin aktif jadinya. Dan itu ada keuntungan buat kami juga, para fasilitator, di mana kami bisa membangun kemampuan dan bakat mereka yang ternyata selama ini terpendam. Para fasilitator dan mentor juga mengajarkan beragam nilai, salah satunya perbedaan suku, ras, dan sosial bukanlah penghalang untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Sebenarnya hari ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, seperti dilihat gelangnya itu kan ada banyak warna, itu menunjukkan bahwa itu banyak perbedaan, begitu. Nah, akhirnya kami berikan gelang itu kepada adik-adik, ayo boleh dipilih yang berbeda warnanya. Kemudian kami bilang harus ditukar satu sama lain, supaya bisa tahu, oh ini perbedaannya, oh saya pengen yang warna ini, saya pengen yang warna ini. Dan ini juga saling bertukar itu menunjukkan solidaritas gitu. Jadi maksud arti dari gelang itu adalah itu persatuan, itu menciptakan hal yang indah. Berbeda-beda tapi warnanya bagus ketika sudah disatukan menjadi gelang. Kehidupan anak-anak marginal yang kerap mendapat stigma tak punya motivasi atau tujuan jadi alasan Jenny mendirikan Inspiration Factory Foundation. Jenny menilai anak-anak yang tersingkirkan dari kehidupan sosial perlu mendapatkan pendampingan khusus agar bisa mengubah hidupnya di masa depan. Satu momen yang mengubah hidup saya adalah ketika saya bertemu dengan seorang anak di sini, di daerah sini, dan saya bertanya kepada dia, nanti kalau udah besar, mau jadi apa? Jawabannya, gak jadi apa-apa. Tapi yang saya sadar nih, bukan tentang jawabannya, tapi cara dia mengatakannya. Yaitu seakan-akan dia putus harapan, seakan-akan sudah terbiasa gitu. Tidak dilihat, tidak didengar. Dari situ saya sadar mungkin jika seseorang dapat dilihat, didengar, dan dihargai, itu dapat mengubah hidupnya. Dan itu sesuatu rasa yang mungkin familiar dan personal buat saya. Dan disitulah asal mula dilahirnya Inspiration Factory Foundation. Akar permasalahan anak-anak marginal melibatkan berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Indonesia boleh saja masuk ke kategori negara berpenghasilan menengah ke atas menurut standar Bank Dunia. Namun, 68,2% atau 194,4 juta penduduknya masih masuk kategori miskin. Sementara, menurut Badan Pusat Statistik per September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 8,57% atau lebih dari 24 juta jiwa. Angka kemiskinan tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan 12,32% di bawah garis kemiskinan. Disusul Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 12,11%.
Sementara di Jakarta, ada 4,14% warga Jakarta yang masih terjebak kemiskinan. Berapapun batas standar kemiskinan bisa jadi pertanyaan tanpa akhir. Namun bagi warga, ada satu soal bersama. Bagaimana cara keluar dari jerat kemiskinan? Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP di Indonesia mengungkap faktor warga terjebak dalam kemiskinan begitu kompleks. Termasuk rendahnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga sanitasi. Persoalan akses, ya kan? Mengapa kita katakan persoalan akses? Ya, akses yang kita maksudkan itu ya, pertama tentu saja akses ke layanan dasar, ya. Pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, ya, infrastruktur dasar. Nah, akses yang pertama adalah itu. Akses yang kedua itu adalah berupa asistensi sosial atau teknis yang memampukan komunitas ini bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif misalnya, atau akses ke pendidikan dan pelatihan yang memampukan mereka untuk terlibat di dalam dunia kerja. Berbagai organisasi sosial kini memulai langkah nyata agar anak-anak perlahan lepas dari kemiskinan struktural, menumbuhkan harapan anak untuk masa depan yang lebih baik. Mimpi besarnya, sebenarnya mimpi besar kami sederhana, tapi mendalam, yaitu saya berharap setiap anak yang tergabung dapat dilihat, didengar, dan bisa bermimpi agar menjadi versi terbaik dari diri mereka, sehingga dapat memutuskan rantai kemiskinan ataupun rantai-rantai lainnya. Dan lebih besarnya lagi, saya berharap ini bisa menjadi sebuah ekosistem di mana bukan hanya anak-anak, tapi fasilitator, mitra dapat mengalami transformasi dan makna dari bergabung dengan kami. Saudara, data lembaga PBB UNESCO menyebut hanya 0,001% alias 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Siapkah Indonesia mencetak generasi emas? Selengkapnya usai jeda. Saudara, data lembaga PBB UNESCO menyebut hanya 0,001% atau dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca di Indonesia jadi tantangan untuk menciptakan pengisi bonus demografi yang digadang-gadang jadi generasi emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan keterampilan tinggi dari generasi muda, terutama kalangan siswa dan pelajar yang akan mengisi bonus demografi Indonesia. Namun sayang, rendahnya tingkat literasi di Indonesia masih jadi masalah serius. Faktornya beragam, kualitas pendidikan tak merata, fasilitas perpustakaan yang terbatas, hingga masifnya pengaruh gawai dan media sosial. Skor keterampilan termasuk membaca orang Indonesia yang diukur dalam program for International Student Assessment atau PISA pun masih tergolong rendah. Posisi Indonesia ada pada skor 359, amat rendah bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemajuan teknologi, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Data dari UNESCO menyebut 0,001 alias 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat baca. Rendahnya tingkat literasi kerap menjadi hambatan dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai upaya terus digalakan oleh komunitas hingga pegiat literasi demi mengembalikan minat baca. Dari sebuah gang sempit yang pengap dan gelap, kami mendengar kabar ada secercah cahaya dari sebuah sanggar yang membangkitkan gairah literasi kepada anak-anak. Pojok Baca ISKO katanya jadi lokasi favorit anak-anak yang gemar membaca
di wilayah Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Halo, permisi. Halo Kak. Halo, Arga. Merlin, silakan masuk Kak. Mari. Ruang kecil Sanggar Indonesia Street Children Organization atau ISCO ini jadi perpustakaan baca yang menyalurkan semangat literasi. Rak-rak buku dipenuhi dengan buku cerita hingga buku ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil donasi. Program literasi yang digagas Indonesia Street Children Organization ini sudah berjalan 3 tahun. Tak hanya perpustakaan, anak-anak juga dilibatkan untuk menjadi duta baca yang diharapkan mampu menularkan minat baca kepada anak-anak di sekitarnya. Ina salah satunya. Sejak tahun 2013 pertama kali saya masuk ke TK kebetulan. Terus juga kebetulan kakak saya juga alumni sini. Jadi saya tuh dulu cuma ikut-ikutan belajar gitu. Jadi kata mama saya sekali aja saya masuk gitu. Akhirnya saya masuk ISCO dari mulai 2013, dari saya TK, kemudian saya SD, SMP, SMA, semuanya di ISCO sampai saya lulus di tahun ini, di tahun 2025 di bulan Mei kemarin. Hobi aku tuh dari dulu membaca, jadi saya suka baca-baca seperti itu. Terus diselingi dari itu saya juga suka nulis-nulis tentang diri saya sendiri, tentang pengalaman saya, tentang narasi-narasi yang ada di otak saya, itu saya tulis gitu kan. Sampai akhirnya saya punya pikiran untuk membuat buku juga. Peduli dengan lingkungan sekitar untuk menumbuhkan minat baca pada anak, ISCO memiliki program membaca di mana saja. Ina bersama duta baca lainnya berperan membawa buku menggunakan kontainer yang ditarik dengan troli menuju lapangan yang menjadi pusat anak-anak berkumpul. Di situ anak-anak kita ajak baca, yuk kita baca yuk bareng-bareng, ini gratis kok, nggak bayar gitu. Nah, di situ anak-anak mau pada baca, ada yang juga yang kita bacakan cerita karena sebagian besar anak-anak yang belum pada membaca ya gitu. Terus juga karena di sini tuh wilayah padat penduduk, banyak banget anak-anak yang putus sekolah. Nah, di sana jadi saya juga saya sendiri sebagai duta baca tuh sangat bersemangat banget loh buat ngajarin mereka baca, karena kapan lagi ada baca gratis gitu, itu kan juga bisa buat belajar dia dari kini gitu. Namun niat mulia Ina dan teman-temannya tak selalu berjalan mulus. Ajakan untuk membaca buku tak jarang mendapat penolakan, justru dari orang tua anak-anak yang ada di sekitarnya. Ada salah satu pengalaman di mana saya ditolak oleh orang tua salah satu anak gitu. Dia mikirnya kita itu berbayar, tapi ternyata enggak, gratis. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus menjelaskan dari awal, kita itu ada program baca Bu, ini gratis, jadi nggak dipungut biaya, Ibu nggak perlu khawatir gitu anak-anak. Saya cuma mau ngajak anak Ibu baca gitu. Salah seorang manajer area ISCO Foundation, Merliana, mengatakan, program membaca buku di mana saja adalah motivasi agar anak-anak termarginalkan punya cita-cita dan mimpi yang lebih besar. Artinya kita bicara akses gitu loh. Mungkin dari adik-adik ini ada juga yang mau membaca atau orang tuanya mungkin juga mau anaknya membaca, tapi kan buku-buku bacaan yang mau dibaca kan tidak tersedia. Itu salah satu tantangannya, apalagi buku bergambar yang susah diakses dan sedikit mahal. Ini juga kita bisa melihat juga perpustakaan mungkin yang baik oleh yang dikelola pemerintah ataupun mungkin swasta yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Ini yang mau kami ajak ke adik-adik, dengan membaca mereka mengetahui banyak hal di luar sana, punya mimpi yang lebih tinggi lagi. Selain upaya meningkatkan literasi, bantuan kebutuhan dasar pendidikan anak berprestasi dan tidak mampu juga jadi perhatian para pegiat sosial di ISCO Foundation. Yang kita bantu khususnya di ISCO Kapuk ada 48 anak, Kak. Kita bantunya itu dari pendidikan adik-adik itu mulai dari TK, nanti kita akan lanjut SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, Kak. Jadi bantuan ISCO untuk adik-adik ini khususnya pendidikan itu berkelanjutan. Cuma yang kita bantu dari segi pendidikannya, kalau TK ya ada belajar TK di sanggar-sanggar ISCO, ada juga bantuan seragam, ada bantuan makanan, ada bantuan biaya pendidikan. Jadi apa yang mereka butuhkan untuk pendidikannya itu yang disupport oleh ISCO. Menyadari rendahnya skor Indonesia dari 3 komponen, yaitu kemampuan matematika, sains, hingga minat baca yang diukur melalui PISA, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Strategis percaya, selain infrastruktur pendidikan yang merata, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga kunci memajukan pendidikan Indonesia. Kalau kita lihat PISA kita, memang
masih belum baik dan bahkan agak jauh dari rata-rata negara-negara OECD. Nah, karena itu maka ke depan penyelenggaraan pendidikan itu harus ditingkatkan untuk supaya makin baik dari sisi mutu, dan itu amat sangat tergantung pada dua hal yang paling elementer, paling esensial. Pertama itu adalah guru yang kompeten, guru yang menguasai dua kemampuan sekaligus, mata pelajaran yang kalau kita sebut sebagai subject content knowledge, dan yang kedua pedagogical skill, kemampuan melaksanakan didaktika di dalam pembelajaran. Jadi pendidikan yang berkualitas tentu saja akan dengan sendirinya relevan dengan kebutuhan industri, kebutuhan pasar kerja. Bappenas juga menyoroti sejumlah problem pelik pendidikan tanah air. Salah satunya angka putus sekolah yang masih tinggi. Jadi kalau ada 100 anak di kelas 1 SMA atau SMK atau madrasah aliyah, yang tamat itu kira-kira 63-65 gitu. Jadi isu tingkat penyelesaian pendidikan yang masih belum baik. Tentu mengatasi kemiskinan, karena yang disasar itu adalah 20% atau 25% keluarga tidak mampu. Jadi dengan memperoleh PIP, dengan memperoleh BOS, mereka akan dipastikan bisa lebih lama dalam sistem persekolahan dan menempuh pendidikan sampai selesai. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini tengah menggagas sekolah rakyat. Sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program yang akan dimulai pada akhir Juli nanti akan menyasar 100 titik di seluruh Indonesia. Yang utama ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada yang selama ini terlupakan, tersisih, tidak terbawa dalam proses pembangunan. Data menunjukkan masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dan berpotensi putus sekolah. Ini yang menjadi perhatian dari Presiden. Maka itu yang boleh sekolah di sini itu adalah mereka-mereka yang seperti ini, yang belum terbawa ini. Beragam masalah pelik dunia pendidikan di Indonesia jadi tantangan kompleks yang tak bisa selesai dalam semalam. Serta butuh komitmen pemerintah dan kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus, pamit. Sehat selalu saudara. Sampai jumpa.